Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas sejarah mazhab-mazhab fikih. Di dalam Islam atau dalam pembahasan fikih kita kenal istilah al-mazhab. Al-mazhab yaitu bagaimana metode para ulama dalam menyimpulkan suatu hukum dari suatu dalil. Dalam Islam kita kenal ada 4 mazhab fikih: mazhab al-Hanafiyah, mazhab al-Malikiyah, wasyafi'iyah, summa al-Hambaliyah. Mazhab-mazhab ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Maka bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang talibul ilmi, penting untuk memahami atau mengenal sejarah dari perkembangan mazhab-mazhab ini. Kenapa kita harus bermazhab? Ya, kenapa mazhab itu ada? Ya, kemudian bagaimana sejarah munculnya atau perkembangan mazhab itu seperti apa? Di daerah mana saja mazhab-mazhab itu berkembang? Mazhab ini berkembang di mana saja? Itu penting untuk kita ketahui. Maka kita sekarang akan melihat yang pertama adalah mazhab al-Hanafi. Mazhab al-Imam Abu Hanifah merupakan mazhab yang paling banyak pengikutnya jika dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lainnya. Bahkan dikatakan dalam kitab Al-Mazhab Indal Hanafiyah, mazhab al-Imam Abu Hanifah ini pada hari ini pengikutnya lebih dari 1/3 kaum muslimin di dunia. Lebih dari 1/3 kaum muslimin di dunia menganut mazhab al-Imam Abu Hanifah. Karena apa? Karena mazhab ini adalah mazhab yang paling tua dan yang paling luas penyebarannya dibandingkan dengan 3 mazhab lainnya. Baik, maka sekarang kita akan lihat yang pertama yang perlu kita ketahui tentang mazhab al-Imam Abu Hanifah tentunya adalah siapa pendirinya. Secara pendiri mazhab ini yaitu al-Imam Abu Hanifah. Baik, nabda bismillah. Ada akan beberapa poin nanti yang akan kita bahas di sini. Kita akan membahas tentang sejarah pendiri mazhab itu yaitu sirah Imam Abu Hanifah. Kemudian kita juga akan membahas insyaallah taala usulul mazhab, apa saja sumber-sumber dalilnya, landasan dalam menyimpulkan dalil, dalam menyimpulkan hukum, dalil apa saja yang mu'tabar menurut mazhab Abu Hanifah. Kemudian apa karakteristiknya jika dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain, keistimewaannya. Kemudian urutan permasalahan dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah. Kemudian bagaimana al-Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya mentarjih, apa contoh-contoh kaidah dalam mereka mentarjih atau menguatkan satu pendapat dari beberapa pendapat. Kemudian kita juga insyaallah taala akan membahas tentang apa saja istilah-istilah yang merupakan kekhususan mazhab Abu Hanifah. Kalau kita baca kitab-kitab Hanafi, kita akan temukan istilah-istilah yang memiliki makna tersendiri, tidak sama dengan istilah-istilah dalam mazhab yang lainnya. Kemudian siapa saja ulama-ulama mazhab Hanafi yang terkenal, kemudian sumber-sumber yang mu'tamad, atwarul mazhab, kemudian sejarah perkembangannya, tahapan perkembangan dari awal muncul mazhab ini sampai kemudian di zaman sekarang. Kemudian kenapa mazhab al-Imam Abu Hanifah ini banyak tersebar di dunia Islam. Kemudian di mana saja mazhab ini tersebar. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah siratu al-Imam Abu Hanifah. Man huwa al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Baik. Nama beliau adalah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi Maula Bani Tayyimillah As-Sa'labah. Beliau bernama An-Nu'man ibn Thabit, nama lengkapnya An-Nu'man ibn Thabit, bapak beliau namanya Thabit ibn Zuta, kakeknya bernama Zuta, bin Mah At-Taimi Al-Kufi. Jadi Zuta ini kakek beliau merupakan maula, bekas budak yang dibebaskan oleh Bani Tayyimillah ibni Sa'labah. Baik. Jadi kakek beliau tidak dilahirkan dalam keadaan muslim, kalau bapak beliau Sabit yang dilahirkan di dalam keadaan sudah memeluk agama
agama Islam. Baik. Kemudian kunyah beliau, ya, beliau dikunyah dengan Abu Hanifah. Nama aslinya adalah An-Nu'man bin Thabit, kunyahnya adalah Abu Hanifah. Ya. Kenapa beliau dinamakan dengan nama ini Abu Hanifah? Ya. Hanifah itu dalam bahasa Irak, ya, bermakna ad-dawah, ya, ad-dawah. Ad-dawah itu sejenis wadah untuk menaruh tinta. Ya, jadi orang zaman dahulu menulis itu dengan tinta dicelupkan begitu. Ya, jadi kemana-mana beliau selalu membawa ad-dawah ini yang bahasa Iraknya Hanifah. Beliau dikenal dengan nama itu kemudian, ya, karena kemana-mana beliau selalu membawa itu. Ya. Ada juga pendapat yang kedua mengatakan beliau dinamakan Abu Hanifah karena beliau punya anak namanya Hanifah. Ya, dan pendapat ini adalah pendapat yang lemah, ya, karena tidak diketahui dalam sejarah bahwa beliau punya anak laki-laki maupun perempuan kecuali satu orang, yaitu Hammad. Ya, satu orang doang, Hammad. Baik. Kemudian laqab beliau, ya, kunyah itu beda dengan laqab, ya. Laqab itu, ya, adalah gelar beliau. Beliau disebut dengan istilah atau gelar Al-Imam Al-A'zam, ya. Al-Imam Al-A'zam. Jadi dalam pembahasan dalam kitab-kitab Abu Hanifah atau dalam kitab mazhab Hanafiyah, kalau disebut kata Al-Imam Al-A'zam itu maksudnya adalah, ya, Al-Imam Abu Hanifah sendiri, ya, atau dikatakan Al-Imam saja. Tapi kalau dikatakan Al-Imam Mustani itu maksudnya murid beliau, ya, Abu Yusuf. Ya, kalau dikatakan Al-Imam Ar-Rabbani, salah satu murid beliau yang lain yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Kalau dikatakan Asy-Syaikhan, ya, kalau Asy-Syaikhan, ya, sering kita dengar Asy-Syaikhan dalam ilmu hadis itu maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, tetapi kalau dalam mazhab Hanafi yang dimaksud dengan Asy-Syaikhan itu adalah Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Ya, itu akan kita lihat istilah-istilah yang lain itu nanti. Yang jelas, laqab dari Al-Imam Abu Hanifah adalah Al-Imamul A'zam atau Al-Imam saja. Baik. Kemudian mauliduhu wa nasy'atuhu, ya, kelahiran beliau dan bagaimana beliau besar. Ya. Ulida Abu Hanifah sanata samanin fil Kufah. Ya. Beliau dilahirkan pada tahun ke-60. Dilahirkan pada tahun 60 di kota Kufah, ya, fi khilafati Abdul Malik bin Marwan. Dilahirkan ketika khalifah waktu itu adalah Abdul Malik ibn Marwan. Ada pendapat yang lain mengatakan beliau dilahirkan pada tahun 61 Hijriah, ya, akan tapi ini dibantah oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Baik. Fi hayati sigaris sahabah radhiyallahu ta'ala anhum illa annahu lam yasbut sama'uhu minhum. Lam yasbut sama'uhu minhum, ya. Jadi pada tahun 80 ini para sahabat itu masih ada. Karena sahabat yang terakhir wafat itu wafat pada tahun 100 Hijriah. Ya. Pada tahun 100 Hijriah yaitu Abu Tufail Amir bin Wasilah. Ya. Abu Tufail Amir bin Wasilah ini adalah sahabat terakhir yang wafat yaitu pada tahun 100 Hijriah. Sedangkan Al-Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah. Ya. Jadi di sini walaupun dikatakan lam yasbut sama'uhu minhum, maksudnya beliau tidak pernah mendengar dari para sahabat, tidak pernah meriwayatkan hadis dari mereka, akan tetapi beliau pernah berjumpa dengan beberapa orang sahabat, disebutkan oleh para ulama, ya. Di antara yang pernah ditemui oleh Al-Imam Abu Hanifah dari kalangan para sahabat adalah Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik pernah beliau bertemu dengan, ya, Al-Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan Anas bin Malik ketika beliau ke kota Kufah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan Al-Imam Az-Zahabi. Ya, kemudian beliau juga pernah bertemu dengan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu. Beliau juga pernah bertemu dengan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Bertemu juga dengan tadi Abu Tufail, ya, Amir ibn Wasilah. Baik. Berarti, ya, dengan beliau bertemu dengan Anas radhiyallahu taala anhu berarti yu'addu minat tabi'in. Berarti beliau termasuk kalangan tabi'in. Ya, beliau termasuk kalangan tabi'in. Karena pengertian tabi'in menurut mayoritas ahli hadis adalah man laqiya sahabi wa illam yashubhu, ya. Yaitu orang yang bertemu dengan sahabat meskipun tidak terus bersama dengan sahabat tersebut, au yarwi anhu, atau tidak pernah meriwayatkan darinya. Ya, tapi kalau menurut pendapat Ibnu Sa'd dan Al-Imam Nawawi beda lagi pengertian tabi'in, ya. Jadi berdasarkan pengertian
jumhurul muhaddisin, maka Imam Abu Hanifah termasuk golongan tabi'in. Baik. Kemudian beliau ishtaghala awwalu amrihi bit-tijarah wa bai'il khaz. Ya. Jadi beliau itu kesibukannya sehari-hari adalah sebagai pedagang. Ya, sebagai pedagang, beliau berjualan al-khaz. Ya, maka beliau terkenal dengan khazzaz. Ya, khazzaz itu orang yang menjual al-khaz. Al-khaz itu artinya sutra. Ya, beliau jualan sutra. Beliau punya toko ya yang sangat terkenal ya, di lingkungan namanya Dar Amr ibn Haris. Ya, di situ beliau punya toko. Jadi beliau jualan kain sutra di situ. Baik. Lamaha minhu asy-Sya'bi ya nabahatan wa fatan. Lamaha minhu asy-Sya'bi nabahatan wa fatana. Jadi Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah melihat kecerdasan dari Al-Imam Abu Hanifah. Fa'usahu bihuduri majalisil ulama. Maka Al-Imam Asy-Sya'bi menganjurkan kepada Imam Abu Hanifah untuk menghadiri majelis-majelis para ulama. Ya. Nah, jadi Al-Imam Asy-Sya'bi inilah yang punya peran besar dalam mendorong Al-Imam Abu Hanifah untuk mempelajari ilmu fikih. Ya. Jadi pertama dulu beliau suka mempelajari ilmu kalam. Ya, disebutkan oleh para ulama, beliau dulunya mempelajari ilmu kalam. Ya, bahkan beliau punya majelis. Ya, majelis yang di situ orang banyak datang untuk belajar ilmu kalam dari beliau. Ya. Ya, bahkan beliau bikin majelis itu dekat dengan halaqahnya Hamad ibn Abi Sulaiman. Ya, nanti Hamad ibn Sulaiman ini juga yang merupakan salah satu guru terbesar dari Al-Imam Abu Hanifah. Maka beliau, Al-Imam Abu Hanifah, hadir di majelis ilmu sebagaimana saran dari Asy-Sya'bi, ya, sampai kemudian beliau jatuh cinta dengan ilmu fikih, ya, sehingga beliau terkenal dengan kecerdasan dalam masalah fikih ini. Ishtaghala bi usuliddin fi awwali amrihi wa lahu munadharat mutaaddidah. Ya, beliau sibuk mempelajari usuluddin, ya, pondasi-pondasi dasar-dasar dalam masalah agama, ya, dan beliau juga sering mendebat orang-orang, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan orang ya, dalam masalah fikih. Jadi yang tadinya beliau jualan sutra, kemudian suka kepada ilmu mempelajari ilmu kalam, akan tetapi beliau tidak merasakan ketenangan di situ sampai kemudian Allah berikan petunjuk, ya. Beliau menghadiri majelis dari Asy-Sya'bi, juga majelisnya Hamad ibn Abi Sulaiman. Jadi awal mulanya kenapa beliau meninggalkan ilmu kalam adalah pada suatu hari datang seorang perempuan bertanya tentang permasalahan syariat kepada Imam Abu Hanifah. Ya. Dan Imam Abu Hanifah ya tidak tahu jawabannya apa, nggak tahu jawaban dari pertanyaan tadi. Maka kemudian si perempuan tadi pergi menemui Hamad, yang mana Hamad ini majelisnya berdekatan dengan majelis dari Al-Imam Abu Hanifah. Perempuan tadi pergi kepada Hamad bertanya, kemudian Hamad menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kemudian perempuan tadi kembali kepada Imam Abu Hanifah, ya. Kemudian perempuan itu mengatakan, saya sudah dapat jawaban dari Hamad, seolah-olah mengolok begitu. Ya, maka dari situ Imam Abu Hanifah ya, mendapatkan hidayah untuk meninggalkan ilmu kalam, berpaling kepada ilmu fikih. Baik. Kemudian siapa saja guru-guru beliau, kepada siapa saja beliau berguru dari karangan para tabi'in maupun selainnya. Ya. Min abrazihim Hamad ibn Abi Sulaiman alladzi lazamahu Abu Hanifah samaniyata asyara sana. Ya, guru beliau yang paling terkenal tentunya adalah Hamad ibn Sulaiman, wa hadza ma'ruf. Ya, Hamad ibn Sulaiman adalah guru terbesar dari Imam Abu Hanifah. Ya. Ustazuhul Kabir, ya, dikenal dengan Ustazuhul Kabir, ya, karena beliau belajar kepada Hamad selama 18 tahun. Baik. Wa fi babir riwayah faqad rawa'an aksar min sab'ina rawiyan. Ya. Dalam masalah riwayat, beliau meriwayatkan hadis lebih dari 70 perawi. Ya, di antara para perawi yaitu yang paling masyhur adalah yang pertama Amir Asy-Sya'bi, yaitu orang yang mendorong beliau pertama kali untuk untuk mempelajari ilmu fikih. Ya, ini salah satu dari guru beliau juga, bahkan min afdalihim. Ya. Kemudian beliau juga berguru kepada Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Ya, Ikrimah ya, mantan budak dari Ibnu Abbas. Baik. Kemudian
beliau juga berguru kepada Atha bin Abi Rabbah. Ya, berguru kepada Atha bin Abi Rabbah. Ini dari beliau banyak mengambil hadis. Ya, paling banyak beliau mengambil hadis dari Atha bin Abi Rabbah. Beliau juga mengambil dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, kemudian beliau juga mengambil dari Hisham bin Urwah. Ya. Ya, beliau juga mengambil dari Nafi' Maula Ibnu Umar. Ya, Nafi' Maula Ibnu Umar. Beliau juga mengambil dari Qatadah, ya, Qatadah Ibnu Da'amah. Beliau juga mengambil dari Amr ibn Dinar. Ya. Ya, ini guru-guru dari Al-Imam Abu Hanifah. Jadi guru beliau yang paling terkenal adalah Hamad ibn Abi Sulaiman, guru yang sangat mempengaruhi beliau. Baik. Kemudian abrazu talamizihi, ya. Talamizihi bimana asyharu talamizihi, siapa murid-murid beliau? Kalau tadi guru-gurunya, siapa murid-murid beliau yang paling terkenal? Ya. Jadi setelah syekh beliau yaitu Hamad bin Abi Sulaiman wafat, ya, maka beliau yang menggantikan, ya, posisi beliau. Ya. Di antara murid beliau yang paling masyhur, yang terkenal menghadiri majelis beliau adalah as-sahiban, ya, dua sahib. Ya, kalau dikenal disebut kata as-sahiban di dalam mazhab Abu Hanifah. As-sahiban maksudnya yang pertama adalah Al-Qadi Abu Yusuf, Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari atau Abu Yusuf Al-Ansari. Ya. Abu Yusuf Al-Ansari ini adalah murid beliau yang paling terkenal, bahkan dikenal dengan, ya, dengan guru senior, murid senior dari Imam Abu Hanifah yang akan meneruskan mazhab beliau nantinya. Murid yang kedua adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Ini adalah murid beliau yang paling kibar. Ya, bahkan Al-Qadi Abu Yusuf ini beliau dikenal dengan nama Qadil Qudah. Ya, Qadiul Qudah. Ya, beliau adalah penulis kitab Al-Kharaj, ya, sama kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Laila. Ya. Kemudian Muhammad bin Hasan tadi, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu penulis kitab Al-Mabsut atau dikenal dengan nama kitab Al-Asal sama kitab Al-Jami'ul Kabir. Ya. Ya, kemudian, ya, murid beliau yang lain adalah Zufar, ya, Zufar ibn al-Hudail al-Basri. Ya, Zufar, ini juga, ya, Zufar ibn al-Hudail al-Anbari at-Tamimi al-Basri. Ya. Nah, beliau dikenal dengan nama Al-Faqih Al-Mahir. Ini murid beliau yang pertama, ini Al-Faqih Al-Mahir, Zufar ibn al-Hudail. Tapi tidak seterkenal, ya, Qadil Qudah Abu Yusuf Al-Ansari. Baik. Kemudian murid beliau yang lain adalah Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i. Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i, ya, penulis kitab Adabul Qadi. Ya, penulis kitab Adabul Qadi. Ya. Di antara murid beliau yang lain adalah Abdullah bin Mubarak. Ya. Muridnya adalah Abdullah bin Mubarak. Insyaallah kita sering dengar nama beliau, ya, dinukil-nukil perkataan beliau oleh para asatidzah. Ya, di antara murid beliau juga Waqi' bin Al-Jarrah. Nah, Waqi', ya, masyhur ini, murid gurunya dari Imam Syafi'i. Jadi muridnya Imam Abu Hanifah itu adalah menjadi guru nanti dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Ada juga, ya, anak beliau, ya, salah satu murid beliau adalah anaknya sendiri yaitu Hamad ibn Abu Hanifah. Begitu juga ada Isa ibn Aban. Ya, ada banyak murid-murid beliau. Itu adalah murid-murid beliau yang paling terkenal, yang kemudian mereka lah yang nanti akan menyebarkan mazhab Al-Imam Abu Hanifah ke penjuru dunia. Baik. Sifatuhu wa fadailuhu, nah, sifat beliau, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, an-nasu 'iyalun ala Abi Hanifah fil fiqh. Ya, manusia itu, ya, cuman mengikuti Imam Abu Hanifah dalam masalah fikih. Jadi beliau punya kelebihan, keutamaan dari sisi yang membuka jalan dalam pembahasan fikih. Nah, jadi dalam manhaj fikih atau madzhab fikih, beliau, ya, adalah, ya, sosok yang pertama kali membuka jalan ke situ. Baik. Al-Imam Malik juga pernah mengomentari Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, "Ra'aitu rajulan law kallamaka fi hadhihi sariyah an yaj'alaha dhahaban laqama bi hujjatihi." Saking kuatnya hujjah dari Imam Abu Hanifah, kata Imam Malik, seandainya, ya, ada seorang laki-laki, ya, yaitu Imam Abu Hanifah maksudnya, ya, laki-laki ini, ya, saya belum pernah ketemu dengan dia. Laki-laki ini nggak pernah saya ketemu orang yang semisal dengan dia. Saking kuatnya hujah laki-laki ini, ketika dia mengatakan di tiang ini adalah emas, padahal tiang ini jelas-jelas dari batu atau dari marmer. Kalau dia katakan tiang ini adalah emas,
maka kita pasti akan percaya. Ya, kita pasti akan percaya dengan perkataannya dia tersebut. Karena apa? Saking kuatnya hujah dia dalam menyampaikan suatu pendapat. Jadi ketika dia mengatakan ini emas ini sebenarnya, ya, kita pasti akan percaya perkataan tersebut. Ya. Begitu juga dia komentari oleh Ibnu Mubarak, ya, ma ra'aitu ahadan arwa' min Abi Hanifah. Saya nggak pernah melihat orang yang lebih warok daripada Abu Hanifah. Karena baran biwalidatihi, beliau adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Wasumya bil watad, ya, beliau juga dikenal dengan nama al-watad. Al-watad itu tiang, ya, tiang yang tegak. Kenapa beliau disebut al-watad? Likathrati salatihi, ya, karena beliau banyak berdiri untuk sholat. Ya, seolah-olah beliau adalah tiang. Baik. Wa kana fi ghayati al-wara'. Beliau adalah orang yang sangat terkenal dengan sifat wara'nya. Kemudian wafatuhu rahimahullah. Ya, beliau wafat di penjara, ya. Beliau mengalami ujian di penjara di situ. Ya. Beliau di penjara Baghdad. Ya, beliau wafat, ya, pada bulan Rajab, ya, pada tahun 150 Hijriah, ya. Usia beliau adalah 70 tahun. Baik. Nah, jadi disebutkan oleh di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah li Ibnu Katsir, ya, ketika beliau wafat, beliau disolati 6 kali, ya, 6 kali, 6 gelombang maksudnya orang yang mensolati beliau karena saking banyaknya, nggak muat tempatnya. Ya, beliau dimakamkan di Maqabir Al-Khayzaran, ada komplek pemakaman namanya Al-Khayzaran di Baghdad. Ibnu Hajar mengomentari, beliau mengatakan atau menceritakan, ya, detik-detik kematian beliau, dikatakan annahu lamma ahassa bil maut sajad, ya, ketika beliau merasakan bahwasanya kematian itu sudah dekat, beliau bersujud. Fa kharajat nafsu wa sajid, maka roh beliau keluar dari badan beliau, ya, dalam keadaan beliau sedang bersujud. Rahimahullahu al-Imam Abu Hanifah wa jazahu anil ummah wa anil Islam wal muslimin khairal jaza. Baik. Itu dia, ya, sekilas tentang biografi Al-Imam Abu Hanifah. Ya, tentunya, ya, ada banyak hal yang tidak bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Sejarah atau biografi dari seorang imam yang luar biasa ini tentu tidak bisa, ya, kita sampaikan hanya dalam waktu yang sesingkat ini. Tapi ini sekilas, ya, lebih baik daripada tidak sama sekali. Kita berusaha untuk mengenal siapa sosok dari pendiri mazhab Abu Hanifah, pendiri mazhab Al-Hanafiyah. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang usulul madhab al-Hanafi. Ya. Usul itu maksudnya pondasi. Pondasi madhab Hanafi itu kepada apa? Ya, ketika terjadi perselisihan atau kemana mereka mengambil dalil, ya, yang pertama adalah kepada Alkitab. Alkitab maksudnya kepada Al-Quran. Ya, jadi ketika terjadi khilaf-khilaf, mereka rujuk kepada Alkitab, ini yang pertama. Kemudian kepada As-Sunnah tentunya, ya, ini adalah, ya, masadir at-tashri', sumber-sumber, ya, pensyariatan yang, ya, muttafaq alaih. Ya, ini adalah usul al-istinbat al-'amah fil madhab sunnah, ya. Ya'maluna bi khabaril ahad walau kana mursalan wa yuqaddimunahu 'alal qiyas, ya, wifqa asyrut at-taliyah. Sini kita bahas sedikit tentang dalam permasalahan, ya, al-istinbat bis sunnah, ya, dalam masalah sunnah. Ini mazhab al-Imam Abu Hanifah, mereka mengamalkan khabar ahad meskipun khabar tersebut adalah khabar yang mursal, ya. Jadi mereka mengamalkannya, ya, tidak seperti mazhab-mazhab yang lain, ya. Ada beberapa mazhab nanti akan kita lihat di pembahasan mazhab-mazhab yang lain. Jadi mereka mengamalkan khabar ahad, khabar yang derajatnya tidak sampai kepada mutawatir, bahkan mereka mengedepankannya daripada qiyas. Padahal kita tahu sendiri mazhab al-Imam Abu Hanifah ini, ya, adalah mazhab ahlur ra'i, selalu mengedepankan qiyas. Tapi dibandingkan dengan khabar ahad, mereka lebih mengedepankan khabar ahad dibandingkan dengan qiyas. Baik. Nah, tapi mereka mengamalkan khabar ahad itu tidak mutlak begitu saja, harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Syarat yang pertama, ala yukhalif ma huwa aqwa minhu, tidak boleh khabar ahad tadi menyelisihi khabar yang lebih kuat darinya.
Ya, lidzalika lam ya'mal al-Hanafiyah bi hadis Fatimah binti Qais fi annahu la nafaqata lil mabtutah li annahu mukhalifun lil kitab. Ya, itulah kenapa Al-Imam Abu Hanifah atau Al-Hanafiyah tidak mengamalkan hadis Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais salah satu perawi hadis, disebutkan dalam hadis tersebut la nafaqata lil mabtutah, ya, bagi perempuan yang ditalak itu talak bain, talak yang tidak ada rujuk setelahnya kecuali dia menikah lagi, tidak ada nafkah bagi dia, maka beliau menolak khabar ahad seperti ini, karena itu menyelisihi Al-Quran. Jadi tidak boleh menyelisihi khabar yang lebih kuat atau menyelisihi ayat Al-Quran. Ini menyelisihi ayat Al-Quran. Jadi beliau tidak mengamalkan hadis Fatimah binti Qais. Kemudian alla yakuna fima ta'ummu bihi al-balwa lidzalika lam ya'mal al-Hanafiyah bi hadithi Busrah binti Safwan fi naqdi al-wudu min masjid dzakar. Beliau tidak mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Busrah binti Safwan, ya, yang menyatakan tentang batalnya wudu jika menyentuh kemaluan, ya, karena permasalahan ini menyelisihi mata ummu bihi al-balwa, ya, istilah dalam usul fikih. Kemudian syarat yang ketiga, alla ya'mal rawihi bi khilafi marwa. Syaratnya adalah perawinya tidak boleh mengamalkan menyelisihi apa yang diriwayatkan. Lidzalika hamal al-Hanafiyah riwayat Abi Hurairah fi ghusl ina min ulugil kalbi sab'an ala nadb li'annahu kana yaqtasir ala as-salas. Ya. Makanya, ya, Al-Hanafiyah itu membawa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, bahwasanya Nabi SAW membasuh bejana yang dijilati oleh anjing sebanyak 7 kali. Ya. Beliau membawa makna membasuh dengan membasuh bejana tadi, beliau pahami maknanya an-nadab, sunnah saja. Ya, kenapa? Karena Abu Hurairah yaktasir ala salas, karena beliau hanya membasuh 3 kali saja. Sedangkan di dalam riwayat yang beliau riwayatkan, Abu Hurairah mengatakan 7 kali. Beliau sendiri melakukan hanya 3 kali. Nah, maka beliau tidak mengamalkan riwayat yang mengatakan 7 tadi. Kenapa? Karena perbuatan Abu Hurairah menyelisih apa yang dia riwayatkan. Baik. Nah, syarat yang keempat, alla yukhalifal khabara qiyasan sabitan. Nah, tidak menyelisihi khabar, alla yukhalifu al khabaru qiyasan sabitan. Ya, khabar tersebut, khabar ahad tadi maksudnya, tidak menyelisih qiyas yang telah kokoh dalam mazhab, seperti hadis al-musarrah alladhi yarwihi Abu Hurairah fa innahu indahu mukhalifun lil qiyas min anna ad-dhaman yakunu bil misl au al-qimah. Ini dalam masalah ad-dhaman, ya. Baik. Jadi tidak boleh menyelisih kias yang telah kokoh atau telah disepakati, ya, kesahihannya di dalam mazhab. Jadi kesimpulannya, ya, inilah 2 usul al-mazhab al-Hanafi, al-kitab, as-sunnah, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-ijma', yang keempat aqwalu as-sahabah, ya. Kemudian ya, dalam masalah aqwalus sahabah, perkataan para sahabat, ini adalah sumber dalil yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Akan tapi dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah, ya'maluna biha inda ittifaqiha. Jadi, ya, mereka amalkan ini. Wa inda ikhtilafiha yatakhayyaruna minha ma yarawna rajihan wa la yakhrujuna minha. Ya. Jadi kalau ada kesesuaian perkataan para sahabat dengan ijma' atau dengan sunnah dengan Alkitab, maka mereka amalkan langsung. Kan tapi kalau ada perselisihan perkataan para sahabat dengan ijma', dengan sunnah atau dengan Alkitab, maka mereka memilih mana yang lebih rajih, akan tapi tidak keluar dari aqwalus sahabah tadi. Baik. Kemudian yang kelima adalah al-qiyas, ishtaharu bil qiyas likasrati amalihim bihi. Ya, mereka, ya, paling suka mengedepankan qiyas dalam istinbat mereka. Maka dikatakan usul istinbat al-aglab indal Hanafiyah al-qiyas. Ya. Kemudian ada al-istihsan, ya. Ya, pengertian al-istihsan menurut mazhab dalam mazhab Abu Hanifah adalah tarkul qiyas ila ma huwa aula minhu, meninggalkan qiyas kepada yang lebih awal darinya, lebih awal dari qiyas. Al-istihsan itu artinya, ya, keadaan dasar, ya. Sebagaimana al-istihsan, ya, ditafsirkan oleh para ulama, an ya'dilal insan an yahkuma fil mas'alah bimithli ma hukima bihi fi nadha'iriha ila khilafi. Ya. Jadi maksud dengan istihsan itu adalah
kita ya berpaling dari menghukumi suatu permasalahan, ya, tidak kita hukumi permasalahan itu, tapi kita berpaling kepada permasalahan yang semisal dengannya. Ya, kemudian permasalahan yang semisal dengannya itulah yang kita gunakan untuk menghukumi permasalahan tadi. Ini disebut dengan al-ihtisan, al-udul. Ya. Kenapa al-udul di situ? Kenapa kita berpaling? Liwajhin aqwa yaqtadil udul anil awal. Karena ada sisi yang lebih kuat yang mengharuskan kita berpaling dari dalil yang pertama kepada dalil yang kedua. Baik. Ini adalah pengertian dari istihsan yang paling ma'ruf sebagaimana disebutkan oleh Abu Zuhrah dalam kitab ya, Abu Hanifah Ara'uhu wa Fiqhuhu. Baik. Ya. Kemudian ada usul-usul yang tidak disebutkan di sini, yaitu al-urf. Ya. Beliau juga menganggap al-urf sebagai sumber dalam pengambilan dalil. Al-urf itu adalah ya, kebiasaan ya, atau al-adah. Ya. Ya, kalau tidak ada nas, tidak ada Al-Quran dan Sunnah, tidak ada dalil dari Al-Quran atau Sunnah, tidak ada ijma, ya, tidak ada hamlun ala nusus bitorikil qiyas, ya, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa istihsan di situ, nah, maka yandur fi muamalatin nas, maka melihat kepada bagaimana manusia bermuamalah. Wa yubna al-hukmu ala ma ta'araf alaihi. Kemudian hukum dibangun di atas yang ya, dilakukan oleh manusia kebanyakan. Baik. Kemudian khasais madhab al-Hanafiyah. Karakteristiknya yang pertama, karakteristik atau keistimewaan dibandingkan dengan mazhab yang lain adalah at-tariqu al-khassah li Abi Hanifah fil ijtihad wa tadris min khilali al-muhawarah wal munazarah. Jadi beliau punya metode tersendiri dalam menyampaikan mazhab beliau, yaitu metodenya adalah dengan diskusi. Ya, dengan debat atau dengan diskusi. Baik. Kemudian yang kedua, musyarakatu kibaru talamidati Abi Hanifah iyyahu fi ta'sisil madhab. Istimewaannya adalah dibandingkan mazhab yang lain, mazhab Abu Hanifah ini tidak dibangun oleh beliau sendiri, akan tetapi ya, para murid beliau yang senior juga ikut serta punya andil dalam menyebarluaskan dalam mentaksis mazhab, dalam membangun mazhab dari awal. Jadi murid-murid beliau, murid-murid seniornya seperti Abu Hasan Asy-Syaibani tadi, ya, Al-Qadian tadi, ya, mereka adalah para murid yang ikut serta dalam membangun mazhab itu, dalam membangun mazhab Abu Hanifah. Jadi tidak beliau sendiri jika dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain. Nah, ini keistimewaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, at-tawassu fil qiyas wal istihsan wal hiyal al-fiqhiyah. Beliau luas sekali dalam membahas masalah qiyas, masalah istihsan dan hilah-hilah fikih, ya. Beliau mendalami masalah yang seperti ini, yang porsinya lebih besar dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain. Kita bisa bandingkan nanti dengan mazhab halal hadis, dengan mazhab Imam Malik, ya, jauh sekali porsinya. Ya. Porsi menggunakan qiyas itu jauh lebih besar dalam mazhab Al-Hanafiyah. Nah, kenapa begitu? Ini disampaikan oleh Syekh Al-Albani di dalam muqaddimah kitab sifat salat Nabi. Ya, beliau menyebutkan ya, mungkin ya, penyebabnya kenapa beliau selalu mengedepan qiyas ya, daripada dalil sunnah, ya, karena ya, di zaman beliau itu ahli hadis ya, tidak menyebar, ya, tidak semudah mencari hadis di zaman-zaman belakangan. Ya, jadi masih jarang orang ya bepergian untuk mencari hadis, ya, tidak sesemangat ketika di zamannya Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagainya, di teman-teman belakangan. Di awal-awal itu ya tidak banyak orang-orang yang meriwayatkan hadis, gitu, tidak tenar begitu. Ya, jadi sangat sedikit hadis di zaman beliau, maka beliau mengedepankan qiyas dengan dalil-dalil yang ada. Baik. Dan yang keempat, at-tasyaddud fi qabuli akhbaril ahad wal ihtijaju biha, seperti yang kita sampaikan tadi, ya. Beliau sangat kokoh dalam memegang khabar ahad dan berhujjah dengan khabar ahad ini. Dan yang kelima, al-fiqhut taqdiri bi fardil masail qabla wuqu'iha. Beliau ya, pandangannya, ya, visinya itu jauh ke depan. Ya. Permasalahan yang belum terjadi pun beliau sudah hukumnya seperti ini. Ini namanya al-fiqh at-taqdiri. Ya. Beliau sudah menghukuminya. Jadi permasalahan yang belum terjadi, kasusnya nggak ada, tapi beliau hukumnya begini-begini. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena pandangan beliau ke depan, melampaui zaman beliau. Ke depannya pasti akan terjadi kejadian seperti ini. Bagaimana kalau seandainya begini-begini? Gitu. Padahal kasusnya tidak ada, wakilnya tidak ada. Baik.
Ini kurang lebih 5 dari khasais mazhab al-Hanafiyah. Kemudian selanjutnya maratibu al-masail indal Hanafiyah. Yusannif al-Hanafiyah masail al-madhab ala thalathi tabaqatin min haitsu i'timadiha ra'yan rajihan fil madhab. Al-Hanafiyah, pengikut mazhab al-Hanafiyah, itu membangun atau menyusun permasalahan-permasalahan mazhab mengelompokkannya menjadi 3 tingkatan. Ya. Yang pertama, masailul usul, permasalahan-permasalahan pokok yang paling fundamental. Yaitu permasalahan-permasalahan yang mana maksudnya? Yaitu permasalahan-permasalahan al-marwiyatu an Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammad ibn al-Hasan. Yaitu permasalahan-permasalahan yang diriwayatkan oleh al-Imamul A'zam, yaitu al-Imam Abu Hanifah dan asy-Syaikhan dan al-Qadi al-Qudah, dan diriwayatkan dari Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan, 2 murid senior beliau. Jadi permasalahan-permasalahan yang pernah disampaikan oleh al-Imam Abu Hanifah atau oleh Abu Yusuf atau oleh Muhammad ibn al-Hasan murid beliau, maka permasalahan-permasalahan ini dinamakan permasalahan-permasalahan usul. Permasalahan-permasalahan ini di mana kita dapati kalau kita ingin melihatnya? Dawwanaha Muhammad ibn al-Hasan fi kutubihi as-sittah al-musamma bi dhahir riwayah. Ya, permasalahan-permasalahan itu semua sudah dikumpulkan oleh murid beliau Muhammad ibn al-Hasan tadi di dalam 6 kitab beliau. Ya, 6 kitab ini dikenal dengan nama kitab Zahiru ar-Riwayah. Ya, Zahiru ar-Riwayah ini adalah kitab sumber di dalam mazhab di dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah. Ya, kitab Zahiru ar-Riwayah namanya. Ya, kitab al-asl, kitab dasar, kitab yang harus dipahami oleh orang-orang yang ingin mendalami mazhab al-Imam Abu Hanifah. Kalau kita Syafi'i, kita harus familiar dengan kitab Ar-Risalah, kitab-kitab yang Syafi'i. Maka kalau dalam mazhab Abu Hanifah, kita harus pahami kitab-kitab ini yang dikenal dengan nama Zahiru ar-Riwayah. Ya, kitab Zahiru ar-Riwayah. Baik. Ya, kitab Zahiru ar-Riwayah ini 6 kitab tadi, kitab yang mu'tamad tadi. Ya, itu adalah kitab-kitab yang sebagaimana kita katakan tadi yang mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan. Juga di situ ada pendapat-pendapat dari Zufar. Ya, ada pendapat dari murid beliau yang lain, yaitu namanya Zufar. Baik, tapi tidak sebanyak pendapat dari 2 murid beliau yang senior ini. Kemudian permasalahan yang lain dalam mazhab Abu Hanifah dikenal dengan nama permasalahan an-nawadir. Ya, permasalahan an-nawadir. Apa yang dimaksud dengan permasalahan an-nawadir? Yaitu permasalahan-permasalahan yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan dari murid-murid beliau dan ditulis juga oleh Muhammad bin Hasan di dalam kitab beliau, akan tetapi ana keliru di sini. Yang dimaksud dengan an-nawadir, permasalahan-permasalahan an-nawadir dalam mazhab Abu Hanifah adalah permasalahan-permasalahan yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan dari murid-murid beliau yang lain, akan tetapi tidak ada di dalam kitab Zahirur Riwayah. Ya, tidak ada di dalam kitab Zahirur Riwayah. Entah adanya di mana? Ya, ini ada di dalam kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan yang lain selain kitab Zahirur Riwayah, yaitu kitab Al-Kisaniyat wa Ar-Raqiyat, dan dalam kitab Al-Amali tulisannya Abu Yusuf, dan kitab Al-Mujarrad karangannya Hasan ibn Ziyad. Ini namanya kitab permasalahan-permasalahan an-nawadir. Ada Al-Kisaniyat, ada Ar-Raqiyat atau Ar-Ruqiyat, ada Al-Haruniyat, ada Al-Jurjaniyat, atau kitab-kitab yang ditulis oleh ulama yang lain, semisal Al-Amali karangannya Abu Yusuf, atau kitab Al-Mujarrad. Jadi kitab-kitab ini mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang juga pernah disampaikan oleh Al-Imamul A'zam Abu Hanifah. Kemudian permasalahan yang ketiga, tingkatan yang ketiga itu masailul fatwa. Masailu al-fatwa wa tusamma al-waqi'at. Dikenal juga dengan nama al-waqi'at atau an-nawazil. Yaitu apa? Al-masail allati lam yajid fiha al-mujtahidun al-mutaakhirun riwayatan lil mutaqaddimin. Fajtahadu fiha bi ra'yihim. Yaitu permasalahan-permasalahan yang nggak pernah dibahas sama Imam Abu Hanifah dan murid-murid senior beliau. Dibahas.
Jadi ulama-ulama mutaakhirin dalam mazhab Abu Hanifah nggak pernah temukan pembahasan ini di dalam kitab Zahirur Riwayah atau dalam kitab An-Nawadir. Ya. Maka kemudian mereka berijtihad dalam masalah ini. Ya, permasalahan-permasalahan seperti ini yang disebut dengan permasalahan al-waqi'at atau an-nawazil. Ya. Nah, misalkan di dalam kitab An-Nawazil yang ditulis oleh Abu Laits Al-Samarqandi atau di dalam kitab Al-Muhit kalangannya As-Sarkhasi. Baik. Ini dia 3 permasalahan di dalam mazhab Abu Hanifah dibagi menjadi 3 tingkatan, masailul usul, masailul nawadir, dan masailu an-nawazil. Ya, an-nawadir semua an-nawazil. Baik. Kemudian di antara kaidah tarjih di dalam mazhab Al-Hanafi, ini sebagian saja ya, sangat ringkas sekali. Idza wujida qaulun li Abi Hanifah fa yuqaddam mutlaqan walau khalafahu sahibahu ala sahih idza lam yakun al-mufti mujtahidan. Kalau kita dapati ada perkataan Abu Hanifah, ya, kemudian menyelisihi perkataan murid beliau 2 orang tadi, murid senior beliau yang 2 orang tadi, maka yang harus kita kedepankan adalah perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Baik. Kemudian idza lam yujad qaulun li Abi Hanifah. Ya, kalau tidak kita dapati ya, perkataan dari Abu Hanifah, maka yang kita kedepankan adalah perkataannya siapa? Perkataannya Abu Yusuf, murid senior beliau yang pertama. Kemudian baru Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Zufar, kemudian Hasan bin Ziyad. Nah, ini tingkatannya ya. Jadi kita cari nih perkataan Abu Hanifah nggak ada. Maka kita lihat di bawahnya perkataan Abu Yusuf, ini tingkatannya. Kalau tidak ada perkataan Abu Yusuf, baru lihat ke perkataan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kalau tidak ada, baru kemudian kepada Zufar. Kemudian kalau tidak ada perkataan Zufar, baru ya, Hasan ibn Ziyad. Baik. Bagaimana kalau ya tidak kita dapati di perkataan ya ulama-ulama tadi, di murid-murid beliau tadi, Al-Hasan bin Ziyad nggak ada juga. Nah, idza lam yujad an wahidin minhum qaulun fa yu'khadhu bima ajma'a alaihi al-mutaakhirun. Maka yang dipegang adalah yang disepakati oleh ulama-ulama mutaakhirun dalam mazhab Abu Hanifah. Ulama-ulama yang datang belakangan, ya, yang diijma' sama mereka itu yang diambil. Fa in ikhtalafu fa yu'khadhu bil aktsarin. Kalau mereka berselisih, ya, enggak ijma' di sini, tidak satu perkataan di situ, ya, tidak bulat perkataannya, maka kita ambil pendapat mayoritas. Baik. Kemudian kaidah juga dalam tarjih mazhab Hanafi, kalau terjadi perselisihan, maka kita kedepankan kitab Zahirur Riwayah di atas kitab-kitab yang lainnya. Kemudian kitab Al-Mutun al-Syuruh. Ya, kita juga kedepankan kitab-kitab matan daripada kitab-kitab syarah. Dalam mazhab Hanafi, kita kenal ada istilah Al-Mutun as-Salasah, 3 matan utama, yaitu matan Mukhtasar Al-Quduri, kemudian matan Kanzud Daqaiq, ya. Matan Kanzud Daqaiq itu karangannya An-Nasafi ya. Kemudian matan Al-Wiqayah, pengarangnya Al-Mahbubi. Ya. Jadi kitab-kitab mutun yang seperti ini yang dikedepankan ya, kalau ada persisian dengan kitab-kitab syuruh. Wasyuruh 'alal fatawa. Dan kalau ada persisian juga kita kedepankan kitab-kitab syarah daripada kitab-kitab matan. Ya, daripada kitab-kitab syuruh tadi. Itu tidak tingkatannya ya. Zahirur Riwayah 6 kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Mutun As-Salasah atau Mutun Al-Arba'ah, kemudian Asy-Syuruhat, kemudian baru yang terakhir Al-Fatwa. Baik. Nah, jadi kitab-kitab fatwa ini nanti ada kan istilah wa alaihi al-fatwa wa bihi yufta. Ya, kalau ini istilah-istilah yang masyhur di kalangan mazhab Hanafiyah. Kalau dikatakan wa alaihi al-fatwa, berarti ini pendapat dari Al-Imam Al-Azam, atau wa bihi yufta. Gitu ya. Wa bihi yufta. Ya, maka tingkatan kalau dikatakan al-fatwa itu dia lebih kuat daripada as-sahih. Kalau dikatakan wa hadza huwa as-sahih, tapi kalau dikatakan wa bihi yufta, maka yang paling kuat di situ adalah yang perkataan mengatakan wa bihi yufta. Ini muqaddam daripada yang mengatakan wa hadza huwa as-sahih. Ya. Baik. Jadi ada tingkatan-tingkatannya ya. Untuk perincian ini bisa antum lihat di muqaddimah kitab Umdatur Ri'ayah ya, kitab Umdatur Ri'ayah. Baik. Kemudian kaidah tarjih yang terakhir adalah yuqaddam al-musarrah bi tashihi wal mu'allal ala ghairihima wal istihsan ala al-qiyas illa fi masail mustatna.
Yang dikedepankan adalah yang ditasrih tentang kesahihannya. Kalau dikatakan ini sahih, itu yang lebih dikedepankan daripada permasalahan yang didiamkan, ya, tidak diperjelas apakah dia sahih atau tidak. Ya. Wal istihsan alal qiyas. Gitu juga kalau ada khilaf antara istihsan dengan qiyas, maka yang dipegang adalah al istihsan, kecuali dalam permasalahan-permasalahan al mustathnah, permasalahan-permasalahan yang dikecualikan. Baik. Kemudian ya, kita masuk ke abrazul mustalahat fil mazhab Hanafi, ya, istilah-istilah yang populer dalam mazhab Hanafi, ya. Istilah-istilah yang berkaitan dengan al-a'lam, dengan orang, yang berkaitan dengan orangnya, ya, gelar orang maksudnya. Kalau disebutkan fulan bin fulan, siapa maksudnya di situ? Ya. Baik. Kalau dikatakan al-imamul azam, yaitu ya sahibul mazhab, al-imam Abu Hanifah. Kalau dikatakan al-imamul azam atau al-imam saja, itu maksudnya al-imam Abu Hanifah. Kalau dikatakan asy-syaikhan, itu maksudnya Abu Hanifah dan Abu Yusuf, murid beliau yang pertama. Nah, kalau dikatakan at-tarafan, ya, kalau dikatakan at-tarafan, itu maksudnya al-imam Abu Hanifah dan murid beliau Muhammad ibn Hasan. Nah, kalau dikatakan as-sahiban, ini pendapat as-sahiban, nah, ini maksudnya pendapat dari Abu Yusuf dan Muhammad ibnul Hasan. Kemudian kalau dikatakan a'immatuna as-salasa atau al-a'immah as-salasa, yang dimaksud adalah di situ Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad ibnul Hasan. Jadi tiga mereka ini adalah pilar utama dalam mazhab Hanafi. Abu Hanifah dan dua murid senior beliau. Baik, kemudian Fakhrul Islam, kalau dikatakan Fakhrul Islam, ya, qala Fakhrul Islam atau wa hadza ra'yu Fakhrul Islam, maka yang dimaksud di situ adalah Ali ibn Muhammad al-Bazdawi Abul Usar. Ya, ini diantara ulama yang masyhur dalam mazhab Hanafi. Ya, kalau dikatakan Syamsul A'immah, ya, maka secara mutlak Syamsul A'immah dikatakan qala Syamsul A'immah, yang dimaksud di situ adalah ya As-Sarkhasi, ya, penulis kitab Al-Mabsut. Ya, ini penulis kitab Al-Mabsut. Baik. Kalau dikatakan Al-Muhaqqiq, ya, kalau dikatakan Al-Muhaqqiq, maka dimaksud menurut mutaakhiri Al-Hanafi adalah Al-Kamal Ibnul Hammam. Pentahqiq, ya, Al-Kamal Ibnul Hammam, Al-Kamal Ibnul Hammam. Ini menurut mutaakhiri Al-Hanafiyah, ya, menurut ulama-ulama belakangan dalam mazhab Hanafi. Ada beberapa istilah-istilah yang lain yang tidak ada di sini. Misalkan diantaranya istilah al-ustad. Kalau dikatakan qala al-ustad, ya, yang dimaksud di situ adalah Abdullah bin Muhammad ibn Ya'qub al-Harisi, ya, as-Subadmuni, ya, atau dikenal dengan nama al-Faqih al-Harisi. Ya, beliau juga ulama masyhur. Kalau dikatakan al-ustad, ya, bukan maksudnya adalah Imam Abu Hanifah, tidak. Yang dimaksud di situ adalah ya as-Subadmuni atau dikenal dengan nama al-Faqih al-Harisi. Ya. Atau ada juga istilah misalkan dikatakan Sodrus Syariah. Ini sering kita dengar ini, ya. Sodrus Syariah. Siapa yang maksud dengan Sodrus Syariah? Sodrus Syariah itu penulis atau pensyarah kitab Matan Al-Wiqayah. Pensyarah kitab Matan Al-Wiqayah, ya. Ya, namanya adalah Ubaidullah ibn Mas'ud ibn Mahmud al-Mahbubi, ya, al-Mahbubi, ya. Al-Mahbubi, ya, ini disebut dengan istilah atau gelar Sadru Asy-Syariah, ya, Sadru Asy-Syariah. Baik, ada banyak istilah-istilah lain yang tidak kita sampaikan di sini. Untuk perincian-perinciannya antum bisa melihat kepada kitab Al-Habnawi, ya, kitab seorang ulama bernama Al-Habnawi. Beliau menulis kitab Al-Fathul Mubin fi hilli rumuzi wa musalahatil fuqaha wal usuliyin. Ya, jadi dalam kitab itu disebutkan secara terperinci ya, rumus-rumus, istilah-istilah yang digunakan di dalam mazhab fikih atau dalam mazhab usul. Baik. Kemudian selanjutnya masih kita di mustalahat. Sekarang mustalahat yang berkaitan dengan kitab. Kalau tadi kan berkaitan dengan orang, ya, berkaitan dengan kitab karya, begitu. Baik. Kalau dikatakan Alkitab di dalam mazhab Abu Hanifah, nah, dimaksud di situ adalah kitab Mukhtasar Al-Quduri, ya. Mukhtasar Al-Quduri. Dikatakan Alkitab bukan Al-Qur'an maksudnya, ya. Alkitab di sini maksudnya adalah Mukhtasar Al-Quduri. Ya. Ini adalah kitab rujukan utama juga dalam
mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Baik. Kemudian ada kitab Al-Mabsut, ya, kitab Al-Mabsut yang ditulis oleh As-Sarkhasi, ya. Kalau dikatakan Al-Mabsut doang itu maksudnya karangannya As-Sarkhasi, ya, bukan yang lainnya. Baik. Kemudian kitab Al-Muhit, ya, kitab Al-Muhit secara mutlak itu maksudnya Al-Muhit Al-Burhani, ya. Al-Muhit Al-Burhani, kalau Al-Mabsut tadi Al-Mabsut li As-Sarkhasi, kalau Al-Muhit itu Al-Burhani, karangannya Burhanuddin Al-Bukhari, ya. Burhanuddin Al-Bukhari dikenal dengan nama Al-Muhit Al-Burhani. Baik. Kemudian Al-Mutun As-Salasa, ya, tadi kita sampaikan Al-Mutun As-Salasa maksudnya adalah Mukhtasar Al-Quduri, ya. Kemudian Al-Wiqayah karangannya Al-Mahbubi, kemudian Tanzud Daqai karangannya An-Nasafi, ya, Abil Barakat An-Nasafi. Baik. Baik, kalau dikatakan Al-Mutun Al-Arba'ah, maka yang 3 tadi, ya, ditambahkan, ya, kitab Al-Mukhtar, ya, matan Al-Mukhtar yang ditulis oleh Abul Fadl Al-Musili, ya, ditulis oleh Abul Fadl Al-Musili, ya, atau matan Majma' Al-Bahrain karangannya Mudhaffaruddin Ahmad bin Ali Al-Baghdadi As-Sa'adi, ya, matan Al-Bahrain, ya, atau kita dikenal dengan nama Majma' Al-Bahrain. Jadi kalau ditambahkan salah satu kitab ini, itu yang dimaksud dengan Al-Mutun Al-Arba'ah. Nah, ini istilah dalam mazhab ini. Yang tidak disebutkan di sini kalau dikatakan Al-Asal, ya, kalau dikatakan Al-Asal itu maksudnya Al-Mabsut tadi, ya. Al-Mabsutnya As-Sarkhasi. Nah, jadi orang yang mempelajari mazhab Abu Hanifah wajib ini punya kitab Al-Mabsut ini. Ya, kenapa? Karena kitab Al-Asal ini, kitab Al-Mabsut ini adalah kitab pertama dalam Zahir Riwayah, yang pertama kali ditulis, kitab yang paling utama, gitu, ya, dalam mazhab Abu Hanifah. Baik. Kemudian siapa saja ulama-ulama yang paling terkenal? Ya, tadi sudah kita sampaikan murid-muridnya. Ya. Kita di sini sebutkan yang lainnya. Di situ ada Zufar bin Hudail Al-Anbari At-Tamimi. Ya. Lazama Abu Hanifah 20 sana. Ya, beliau mulazamah kepada Abu Hanifah selama 20 tahun. Jadi mungkin sekali ilmu beliau. Wa huwa min kibari ashabihi wa afqahihim wa lamma tufi Abu Hanifah khalafahu fi halaqatihi. Ketika Abu Hanifah wafat, Zufarlah yang menggantikan posisi beliau mengisi majelis. Kemudian murid beliau yang lain adalah Al-Qadi Abu Yusuf, ya. Ini adalah, ya, murid paling senior beliau, ya. Wa qauluhu al-muqaddam bil madhab ba'dah, ya. Perkataan beliau yang lebih dikedepankan dari perkataan yang lainnya, ya, selain Al-Imam Abu Hanifah. Di antara kitab beliau adalah kitab Al-Asa dan kitab Al-Kharaj. Ya, beliau juga punya kitab Al-Munadharah, ya, antara Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila. Dan kitab kemudian ulama yang lain yang terkenal adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya. Lazama Abu Hanifah wa akhadha an Abi Yusuf wa qawluhu fil madhab yali qaul Abi Yusuf wa yu'addu rawiyatu al-madhab. Beliau periwayat dalam mazhab ini. Kemudian ada Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i hafiz li aqwali Abi Hanifah wa ashabihi hatta udda rawiyatul madhab min kutubi al-Mujarrad wal Amali. Ya, kitab Al-Hasan bin Ziyad ini, ya, disebut sebagai hafiz li aqwal Abi Hanifah. Beliau yang menjaga atau menghafalkan perkataan-perkataan Imam Abu Hanifah, ditulis dalam kitab beliau, kitab Al-Mujarrad dan kitab Al-Amali. Dalam kitab Al-Amali. Kemudian ada Ahmad At-Tahawi, Abu Ja'far Ahmad At-Tahawi, intahat ilaihi ri'asatul madhab di Mesir. Beliau adalah pembesar mazhab Abu Hanifah di Mesir. Di antara kitab beliau adalah Syarah Ma'ani Al-Athar dan kitab Mukhtasar fil Fiqh. Mukhtasar fil Fiqh. Baik. Kemudian As-Sarkhasi, Muhammad bin Abi Sahal As-Sarkhasi, ya, ini adalah kana imaman 'allamatan hujjatan, ya, min kutubihi al-usul fi usul fiqh wal mabsut fil fiqh. Ya, kitab beliau adalah al-usul dan kitab al-mabsut tadi, ya, al-mabsut As-Sarkhasi yang merupakan kitab al-asal, ya. Kitab al-asal, kitab yang merupakan fondasi dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian Ali bin Abi Bakar Al-Marginani, penulis kitab Matan Al-Bidayah alladzi syarahu fil Hidayah, yang kemudian disyarah oleh beliau sendiri dalam kitab Al-Hidayah. Kalau dikatakan Al-Hidayah itu syarah Al-Bidayah. Ini merupakan kitab utama juga, ya. Ini kitab ini, ya, dikumpulkan di dalamnya kitab Mukhtasar Al-Quduri dan Al-Jami' As-Saghir. Al-Jami' As-Saghir itu diantara kitab
Zahirul Riwayah yang ditulis oleh Muhammad ibn Al-Hasan. Ya. Jadi kitab Al-Hidayah ini mengumpulkan, selain dia mensyarah Al-Bidayah, juga dia mengumpulkan dia mengumpulkan juga kitab Mukhtasar Al-Quduri dan kitab Al-Jami' As-Saghir tadi. Ya. Maka kitab beliau ini dinamakan Bidayatul Mubtadi. Ya. Bidayatul Mubtadi min Mukhtasar Al-Quduri. Ya. Syarah dari kitab disyarah dengan judul Al-Hidayah. Baik. Kemudian Al-Hidayah ini nanti ya banyak disyarah oleh A'immatul Hanafiyah ya. Kitab Al-Hidayah ini disyarah lagi oleh para ulama, nanti banyak syarahnya dan merupakan umdah nanti. Ya, di antara syarahnya adalah syarah Ibnul Humam ya, Fathul Qadir lil Ajizil Faqir ya, syarah kitab Al-Hidayah itu. Kemudian ada syarah Al-Babarti ya, kitab Al-Inayah di syarhi Al-Hidayah. Ya, ini adalah kitab yang paling masyhur dalam mazhab Abu Hanifah, dalam yang mensyarah kitab Al-Bidayah begitu ya, yang paling masyhur. Baik, kemudian yang terakhir yaitu Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Kamal ibn Al-Humam ya, dikenal dengan nama Al-Muhakkik, itu laqabnya. Lahu ikhtiyarat kharaja biha anil mazhab, beliau punya pendapat-pendapat yang menyelisihi mazhab ya. Di antara kitab beliau adalah Fathul Qadir yang tadi kita sampaikan, Fathul Qadir lil Ajizil Faqir, yang merupakan syarah paling terkenal dalam kitab Al-Hidayah. Ya, kemudian beliau juga syarah fihi kitab Al-Hidayah, beliau mensyarah dalamnya kitab Al-Hidayah. Baik, ini diantara ulama-ulama yang masyhur di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Ya, tentunya ada ulama-ulama lain yang tidak disebutkan sini, semisal An-Nasafi, ya. An-Nasafi, penulis kitab Kanzud Daqaiq, Al-Imamul Kabir Abul Barakat Hafizuddin An-Nasafi, ya, penulis kitab Kanzud Daqaiq, matan masyhur fi al-fiqh. Baik. Kemudian al-masadir al-mu'tamadah indal Hanafiyah, apa saja sumber-sumber utama atau rujukan dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, tadi kita katakan al-kutub al-mustaqillah, kitab-kitab yang terpisah, selain Al-Quran dan Sunnah ya. Ini sumber-sumber rujukan yang lain selain Al-Quran dan Sunnah tentunya. Yaitu Al-Asal, kitab Al-Asal yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan. Ya, kitab Al-Asal. Kemudian Al-Mabsutnya As-Sarkhasi, kemudian Al-Muhit Al-Burhani, Ibnu Mazah, kemudian Al-Mutun Al-Fiqhiyah wal Mukhtasarat, contohnya Mukhtasar Al-Quduri, yang dikenal dengan nama At-Tajrid. Kemudian kitab Al-Hidayah, Syarah Bidayatul Mubtadi li Al-Marginani, kita sampaikan tadi, yang mengumpulkan di situ Mukhtasar Al-Quduri dan Al-Jami' As-Saghir. Kemudian kitab Kanzud Daqaiq yang ditulis oleh An-Nasafi, kemudian Multaqa Al-Abhar, ya. Multaqa Al-Abhar ini ditulis oleh Muhammad Al-Halabi ya. Ditulis oleh Muhammad Al-Halabi. Beliau menulis kitab ini dengan kitab yang menjadi kitab yang sangat luas sekali, karena beliau mengumpulkan di sini permasalahan-permasalahan dari 4 matan. Matan Al-Quduri, matan Al-Mukhtar, kemudian Kanzud Daqaiq dan kitab Al-Wiqayah. Ya, kemudian beliau juga sampaikan di sini beberapa poin dari kitab Al-Hidayah. Ya. Nah, jadi kitab ini Multaqa Al-Abhar karangan Al-Halabi ini ya sudah banyak disyarah juga sama para ulama. Di antaranya adalah syarahnya Alauddin Al-Haskafi. Ya, syarah beliau nama Ad-Durrul Al-Muntaqa fi Syarhi Al-Multaqa. Ad-Durrul Al-Muntaqa fi Syarhi Al-Multaqa. Ya. Baik. Ada juga kitab Majma' Al-Anhur, syarah Multaqa Al-Abhar. Al-Abhur, bukan Al-Abhar, Al-Abhur. Ya, jamak bahar. Baik. Nah, kemudian syarah yang paling terkenal dari kitab ini, yang insya Allah kita semua pernah dengar, yaitu syarah yang tulis oleh Al-Kasani, Bada'i'u As-Sana'i. Nah, ini ya, ini dia kitab Bada'i'u As-Sana'i fi Tartib Asy-Syara'i. Ya, kalau kitab ini sering kita dengar ya. Ini ditulis oleh Alauddin Al-Kasani. Ya. Nah, ini yang paling masyhur. Kemudian disyarah lagi nanti kitab ini oleh Alauddin As-Samarqandi dalam kitab Tuhfatu Al-Fuqaha. Dan Kutubus Syuruh, ya, Kutubus Syuruh contohnya ya tadi, ya, syarah Mukhtasar Al-Karhi lil Quduri, ya. Mukhtasar Al-Quduri tadi disyarah oleh Al-Karhi, ya, Mukhtasar Al-Quduri disyarah oleh Al-Karhi. Ya, syarah-syarah yang lain ada banyak, ya, ada Al-Lubab misalkan, ya, ada kitab juga At-Tarjih wa Tasih Al-Quduri, karangannya Ibnu Qutlubugho, ya. Baik. Kemudian ada kitab Bada'i'us Sana'i tadi yang disampaikan di ini kitab
syarah untuk kitab Multaqal Abhur tadi ya. Kemudian kitab Al-Binayah fi Syarh Hidayah ya. Ini syarah Bidayatul Mubtadi tadi ya, berjudul Al-Binayah ya, kitab Al-Binayah. Baik. Karangannya Al-Aini. Kemudian ada kitab Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar ya, Hasyah Ibnu Abidin, kita kenal dengan nama Hasyah Ibnu Abidin. Jadi ada kitab yang ditulis oleh ya, Majduddin Al-Mausili. Majduddin Al-Mausili menulis kitab bernama Al-Mukhtar lil Fatwa. Nah, kitab Al-Mukhtar lil Fatwa ini nanti ya, dikasih hasyiah oleh Ibnu Abidin ya, dengan nama Raddul Mukhtar ala Durri Al-Mukhtar. Baik. Kemudian perkembangan mazhab Imam Abu Hanifah, yang pertama dari taksisnya, dari awal mula dibangunnya mazhab ini pada tahun 120 Hijriah sampai tahun 204 Hijriah. Ini dipahami tahun-tahun ini ya, yaitu pada tahun 204 Hijriah itu terakhirnya. Itu dianggap tahun pembangunan mazhab, dasar peletakan dasar mazhab. Itu bertepatan dengan wafatnya Al-Hasan Al-Lu'lu'i. Fi awalihi itu fi Hamad bin Abi Sulaiman Syekh Abu Hanifah. Mulai awal kali mazhab Abu Hanifah berdiri adalah ketika wafatnya Hamad bin Abi Sulaiman, guru utama dari Al-Imam Abu Hanifah. Fahalla makanahu fi durusihi, kemudian Al-Imam Abu Hanifah menggantikan posisi beliau. Wa ba'da wafatihi intahada ashabuhu. Ya, kemudian ketika Al-Imam Abu Hanifah wafat, beliau digantikan posisinya oleh murid-murid beliau, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Ya. Kemudian marhalah yang kedua, tahapan perkembangan mazhab yang kedua, marhalah at-tawassu, penyebaran. Nah, itu tahun 204 Hijriah sampai tahun 710, sampai wafatnya Imam An-Nasafi. Ya, di waktu inilah banyak muncul karya-karya tulis, ya, kitab-kitab dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga, ya, marhalah al-istiqrar, yaitu pada tahun 710 Hijriah sampai zaman kita sekarang, yaitu ya, di mana ya, kitab-kitab yang sudah ada disyarah oleh para ulama kembali, syarah dari syarah-syarah kitab begitu. Baik. Ya, kemudian al-mazhab al-Hanafi, ya, kenapa banyak sekali menyebar? Penyebabnya adalah yang pertama, kaunuhu awwalul madzahib zuhura, adalah karena dia adalah mazhab yang pertama kali muncul. Ya. Kemudian yang kedua, kasatul qadha al-Hanafiyah fi daulah al-Abbasiyah, karena banyaknya para qadhi, para hakim yang bermazhab Hanafi ketika Daulah Abbasiyah dulu. Di Daulah Abbasiyah mayoritas ya, qadhi atau hakim itu pakai mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, Nasrus Sultan Nuruddin Mahmud Zenki Al-Hanafi lahu bi biladis Syam wa ala isrihi intaqala ila Misra. Jadi seorang pemimpin namanya Nuruddin Muhammad Zenki Al-Hanafi, ya, beliau yang menyebarkan mazhab Hanafi di negara Syam, ya, di negeri-negeri Syam, ya, kemudian menyebar, kemudian beliau pindah ke Mesir. Itu diantara sebab utamanya menyebarnya mazhab Abu Hanifah di Syam sampai sekarang. Yang keempat, tabanni ad-daulah al-Utsmaniyah lahu wa i'timaduha alaihi fil qada. Ya, Daulah Utsmaniyah, jauh nanti setelah Daulah Abbasiyah ada Daulah Utsmaniyah berdiri, kemudian pondasi mazhab mereka atau mazhab utama kekhilafahan waktu itu adalah mazhab Abu Hanifah. Nah, jadi mazhab utama dalam Daulah Utsmaniyah adalah mazhab Abu Hanifah. Baik. Kemudian di mana saja banyak menyebar mazhab Hanafi? Yang pertama tentu saja di pusatnya, yaitu di Al-Iraq, kemudian di Suriah, ya, Suriah yang masuk ke Syam, ya. Kemudian Lebanon, Mesir, Turkiya, Albania, ya, Spanyol, ya. Kemudian Biladu Al-Balkan, Armenia, ya, sekitar Laut Balkan, ya, negara-negara sekitar Laut Balkan, dan Armenia, ya, Armenia sekarang. Kemudian Al-Aqtar Al-Islamiyah allati kanat tabi'ah lil Ittihad As-Sovieti. Kemudian negara-negara kecil yang merupakan tadinya bagian dari Uni Soviet, ya kan, kemudian pecah. Ada negara-negara kecil di situ, ada Uzbekistan dan seterusnya. Negara-negara kecil tersebut, ya, itu kebanyakan mazhabnya mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian Al-Hind, kemudian di India juga, yang sampai sekarang masih, ya, banyak mazhab Abu Hanifah di situ. Kemudian di Pakistan mayoritas mazhabnya mazhab Hanafi sampai hari ini. Belum begitu juga di Afghanistan dan di Turkistan. Baik, ini dia akhir dari pengenalan singkat kita tentang mazhab Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Insyaallah taala
kita lanjutkan nanti pembahasan tentang mazhab-mazhab yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya, bagi yang ingin kita ada PDF di sini, PDF ringkasan dari pembahasan tadi, ya, beberapa poin-poin tadi, ya, misalkan pembahasan tentang siapa nama beliau, nama Imam Abu Hanifah, kemudian apa saja kitab-kitab yang paling penting, ya, apa saja istilah-istilah yang sering dipakai dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ya, ada di PDF ini, ya, yang hanya berjumlah 1 halaman saja. Ini bisa di print, kemudian bisa dipelajari. Yang berminat bisa tulis komentar di kolom komentar di video ini, atau bisa japri secara pribadi. Baik, Allah taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.